sahabat Padepokan Perisai Kalbu, bertemu lagi bersama saya Siska Nurmawati, dan seperti biasa saya ditemani bersama Bapak Haji Ude. Selamat malam pemirsa. Pemirsa, tim Padepokan Perisai Kalbu pada malam hari ini akan menguak misteri tentang Gunung Semeru. Ada makhluk astral apa yang berada di sana? Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan melakukan mediumisasi agar kita mengetahui ada makhluk astral apa saja di sana. Namun sebelumnya saya akan bertanya kepada Pak Ustadz, menurut mata batinnya Pak Ustadz sendiri, ada makhluk astral apa dan seperti apa? Bukan begitu Pak Ude? Betul Nong Siska, kita tanya langsung aja ke Pak Ustadz Acun Basuni dari tim Padepokan Perisai Kalbu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Siska. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Iya. Yang ingin ditanyakan di sini, menurut mata batin Pak Ustadz sendiri, di Gunung Semeru ini terdapat makhluk astral apa saja? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau menurut mata batin Pak Ustadz, di sana ada 4 makhluk astral. Yang lebih jelasnya saya akan melakukan mediumisasi ke Ibu Ayu dari yang dipimpin oleh Nyi Rangga. Oh baiklah Pak Ustadz. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah siap menjadi mediator ya. Iya siap. Mengapa Ibu senyumnya menggairahkan sekali ya? Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, hanya selingan saja ya agar kita tidak terlalu tegang juga di sini. Langsung saja Pak Ustadz, silakan untuk melakukan pemanggilan makhluk astral yang berada di Gunung Semeru. Ya Allah rahmatullahi rahmatullahi ya Muhammad rahmatullah. Baik pemirsa, mediator kita sudah melakukan apa namanya? Ya, Kemasukan sudah dan kemasukan dimasukin. makhluk astral. Sampurasun. Rampes. Ini penunggu Dari Gunung Semeru, yaitu Nyi Rangga. Oh, Nyirang. Iya. Pemimpinnya tadi ya. Iya. Sahabat Padepokan Perisai Kalbu dimanapun Anda berada, pada malam hari ini Pak Ustadz sedang berinteraksi dengan makhluk astral menunggu Gunung Semeru ya. Silakan Pak Ustadz. Di sana sebagai apa? Sebagai ratu. Sebagai ratu. Ada kejadian apa setiap pendaki? Apakah selalu diganggu atau tidak? Karena itu suatu menjadikan beda kerajaan dan beda istana. Oh, jadi yang mengganggu beda kerajaan dan beda Ya istana. betul. Apakah dari selain pendaki, warga sekitar sering diganggu atau tidak? Mungkin dari warga sekitar sampai ke gunung itu jauh ya jaraknya Pak Ustadz? Jauh. Jauh, Kelihatannya. tapi kan setidaknya mungkinnya selalu ada gangguan kan? Iya betul. Tidak semuanya adanya di suatu tempat tersebut adanya diganggu dengan suatu bangsa siluman. Jadi yang mengganggu bangsa siluman bukan kerajaan ya. Bukan. Oh iya. Dan orang yang gimana yang suka diganggu? Pemirsa, ternyata yang makhluk jahil di sana itu bukan Dengan dari kerajaan suatu tetapi dari tim Oh, siluman iya. ya. Ucapannya yang tidak meyakini dengan hati dirinya sendiri. Jadi yang sering diganggu adalah orang yang ngomongnya sontral. Sombong. Sompral, Iya, sompral. Jadi maksudnya. pemirsa hati-hati Yang kalau tidak- berkunjung ini tidak ke meyakini, Gunung Semeru, ada juga iya. jangan berbicara kasar, frontal dan takabur di sana. Ya begitu. Sudah berapa lama di sana? Sudah lama. Siapa nama rajanya? Saya ingin tahu. Raja Guru Besar, Iya. yaitu Raja Salah Dewala Salah Dewa Latakala. Salah Salah. Salah Salah Dewa Latakala. Betul.
Udah berapa lama di sana? Sudah lama. Udah lama. Kalau boleh tahu, saya ingin menanya, yang sering mengganggu itu kan makhluk jin kafir itu siapa namanya? Bisa disebutkan? Jin al-Sajjad. Oh, jin al-Sajadah. Bukannya di sana ada 4 kerajaan. Jadi yang 3 ini kerajaan Jin al-Sajjad. Jin kafir. Al-Sajjad. Al-Sajjad. Betul. Al-Shaddad, jin kafir. Al-Sajjad. Jadi Pak Ustadz yang 3 ini jin kafir, yang satunya jin Islam. Iya, ya, ini jadi Islam. Oh. Baik. Dan udah berapa ratus orang yang di sana yang meninggal, yang kecelakaan syariatnya, mau nggak Allah? Sudah puluhan nyawa. Puluhan nyawa. Kalau pendaki menghilang itu biasanya dibawa kemana? Syariatnya, hakikatnya amin Allah. Syariatnya ke suatu tempat istana, tapi bukan istana kami. Oh, Jadi yang mendaki, jin Islam. ya jin kafir yang Jin dimaksud. kafir ini. Ini jin Islam. Itu biasanya dipisahkan dari teman-teman pendakinya atau bagaimana itu? Sedikitnya pasti tahu gitu. Dengan suatu kesempralan ucapannya dan tidak meyakini hatinya kepada sang penciptanya. Dan Menantang adanya tidak yakin, ada hanya alam siluman. Jadi pemirsa, sahabat Padepokan Pria Kalbu dimanapun Anda berada, kalau berkunjung ke sana, orang yang diganggu sama makhluk asal di sana, orang yang sombong, orang yang tidak percaya kepada makhluk asal yang ada di sana, sombong, takabur, nggak boleh datang ke sana. bukan tidak boleh, tapi harap dijaga ucapannya untuk Ya baik betul, seperti itu. betul. Baik, yang di kebanyakan yang menjadi korban menghilang atau korban yang hilang nyawanya itu kebanyakan pendaki ya. Iya, gimana? Tidak untuk pendaki aja. Oh, jadi bukan di sini. Tidak pendaki saja. Memang banyak orang yang berkunjung ke Gunung Semeru selain yang mendaki. Banyak. Yang Tujuannya berkamar. apa? Satu, kalau datangnya ke istana adanya di alam positif, itu menjadikan sejak silaturahimnya Jadi Berziarah maksudnya? berziarah. Oh, jadi ada juga orang yang berziarah. Betul. Lalu kalau misalnya datangnya ke tempat negatif itu mereka tujuannya apa? Suatu dengan kesempralan dan dibutakan dengan mata batin dia sendiri, menantang adanya di alam siluman negatif. Jadi dihilangkan orang itu dari tempat itu. Oh, bukan untuk bersemedi atau misalnya memuja di situ. Bukan. Oh, begitu. Tapi apakah ada orang yang melakukan mencoba bersemedi? Ada. Berapa orang? maksudnya dari mana saja gitu ya. Ya, Di situ kebanyakan adanya di arah Jawa. Jawa ya, Jawa yang bersemedi. mayoritas. orang tapi Jawa. masih tetap di Gunung Semeru. Betul. Oh, Apakah ada makom atau atau petilasan? petilasan di sana? Mau bertanya. Ada sebuah Hmm. di makom yang adanya di arah kanan. Iya, makom siapa itu? Makom suatu petilasan kesepuhan. Iya. Siapa namanya? Kalau boleh tahu. Kiai Haji Mansur Sulaiman Mali. Oh, Kiai Kiai Haji. Haji Mansur Sulaiman. Selain Kiai Haji Mansur Sulaiman Hali itu ada siapa lagi? Ada satu lagi Iya.
Pemirsa, sahabat Padepokan Kalbu dimanapun Anda berada, di sana ada tempat penjarahan Kiai Haji Mansur Sulaiman. Oh, jadi yang kedua Sultan Agung Raja Rahim. Sultan Agung Raja Rahim. Iya. Banyak orang yang ke sana berziarah ke Sultan Agung sama Banyak sih. dari daerah mana kebanyakan? Daerah syariatnya dengan kebaikan hatinya adanya berupa-rupa daerah. Oh, dari beberapa daerah ya. Betul. Dan tujuan apa dia? Apakah tujuannya dia berziarah? Dan di sana harus baca apa kalau jalan ke sana? Kebanyakan yang dibaca itu harus baca apa? Istighfar. Oh. Istighfar. Jadi pemirsa, kalau kita ingin jarak ke sana ke Gunung Semeru ada petilasan wali, tapi harus baca istighfar kebanyakan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Ode? Udah cukup, Pak Ustadz sudah berinteraksi. Sekarang mungkin untuk menetralisir saya. Insya Allah saya akan menetralkan mediator saya Ibu Ayu Gandari. Ya. Ya Allah rahmatullah. Ya minka rahmatullah ya Muhammad rahmatullah. Keluar. Mungkin Pak Ustadz sambil mediator kita dinetralkan, Ya. barusan kan kita hanya mengetahui tentang aura positif yang tidak banyak yang kita ketahui Ya. karena yang menjelaskan jin Islam mungkin. Iya betul. Mungkin untuk selanjutnya jin kafir bisa dimasukkan ya Pak Ustadz. Sampurasun. Udah cukup. Oh sudah cukup. Ya rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya di sini akan menjelaskan ulang tentang yang dijelaskan tadi oleh jin Islam baru saja Ya. yang dimasukkan ke mediator kita tentang Gunung Semeru. Memang banyak korban yang sudah ada yang menghilang, ada yang tidak tahu lah itu ya, entah Meninggal. kecelakaan. Intinya banyak yang meninggal di sana. Tidak hanya pendaki, tapi juga yang berziarah. Ternyata saya kira, yang saya tahu ke Gunung Semeru ini kebanyakan yang mendaki, ternyata ada juga yang Iya, berziarah. di sana ada makom. Ya, ada makom Wali. petilasan, 2 makom tadi ya yang Ya. sudah disebutkan. Dan di samping itu juga setiap yang datang mendaki dihilangkan oleh makhluk siluman atau jin kafir mungkin ya Pak Betul, Ustadz. betul. Tapi di sana real tidak ada pemujaan, tidak ada. Namun yang bersemedi pun ada, hanya kita tidak menggali lebih dalam lagi ada apa tujuannya bersemedi tersebut. Dan mungkin di sini saya juga ingin mengingatkan, selain itu baik bagi yang pendaki maupun yang Penjara. berziarah, tolong harap mungkin ya Pak Odeng, tolong harap dijaga dari segi ucapan, perilaku maupun perbuatan kalian, karena di sana mungkin bukan tempat kita ya Pak Udeng, Ya, tempatnya makhluk-makhluk astral yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kita tidak tahu adakah yang keinjak atau misalnya yang kita lewatin itu kadupak bahasa Sunda namanya, kadupak, atau misalnya berbicara kita ada yang tidak baik yang didengar oleh makhluk astral. Dan harap berhati-hati dan dijaga dari perilaku maupun ucapan tadi. Iya. Dan untuk lebih jelasnya, kalau kita mau berziarah ke sana, yang harus dibanyakan baca istighfar. Ya, dibacakan istighfar. Iya. Mungkin untuk konten kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Tidak ada tambahan lagi kan Pak Udeng, Pak Ustadz? Ya, apabila ada kesalahan atau misalnya kekurangan dari penyampaian saya maupun Pak Ustadz atau Ibu mediator kita dan Pak Udeng, harap dimaklum karena kami selalu memperbaiki, belajar dari setiap konten. Dan apabila kalian ingin agar tim kita selalu menggali informasi yang lebih jauh lagi, silakan kalian memberikan informasi kepada kami tempat apa yang ingin digali oleh kami, agar kami juga bisa menetralisir tempat tersebut atau kita juga bisa bersilaturahmi ya, khususnya untuk daerah Sukabumi. Silakan kalian masukkan di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin channel kami berlanjut terus menerus, kalian jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan di share juga, ditonton sampai akhir, sampai tuntas agar kalian paham dengan cerita yang kami sajikan. Mungkin apabila kalian juga mempunyai penyakit yang tidak bisa diobatin oleh ahli medis, kalian juga bisa berobat kepada Bapak Ustadz Acun, atau kalian
kalian juga bisa datang ke Sukaraja. Dan kami juga tidak lupa selalu menyimpan nomor Pak Ustadz di description box. Dicukupkan sampai di sini saja. Kami semua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.